Yang pertama-tama kita klik file, terus di file of type kita ganti ke Excel. Terus kita cari data yang mau kita uji. Terus klik open, oke. Sudah ada datanya, kita klik analis, terus ke regression. Di regression kita klik linear, di dependent kita isi dengan Y, dengan variabel Y. Yang di independent kita isi dengan X1 dan X2. Udahnya itu kita ke statistik. Di statistik kita centang yang R squad chain, terus path and particle correlation, collinearity diagnosa kita centang, terus yang di residual itu Darwin-Watson-nya itu kita centang juga, terus continue, kita ke save. Di residual itu kita centang unstandardized, terus kita continue, terus oke. Kita ke analis lagi, terus ke compare main, terus kita ke mains, terus di dependent list itu kita masukkan variabel Y, kita masukkan ke dependent. Terus yang di independent kita masukkan X1 dan X2, X1 dan X2. Terus kita ke option, terus kita centang yang namanya test for linearity, terus continue, oke. Terus ke analis lagi, ke deskriptif, statistik, terus explore. Di dependent list kita masukkan understand. Terus kita ke plots, kita centang normality plots with test, continue, oke. Terus kita ke transform. Di transform kita pencet komputer, terus di function group kita klik all. Udahnya itu klik ABS-nya, klik 2 kali. Terus di ini kita masukkan understand. Kita pindah ke numeric expression understand-nya. Terus di target variable kita klik, kita tulis receipt underscore 2. Terus oke. Habis itu kita ke analis lagi, ke regression, udahnya regression, linear. Nah, di dependent ini kita masukkan lagi ke sana, kita masukkan yang receipt 2, yang yaitu diganti ke receipt 2 di dependent. Terus kita klik OK. Nah, sekarang saya akan membacakan hasil output dari uji asumsi klasik ini. Yang pertama itu multikolinearitas, yaitu ada pada tabel koefisien yang ada di kolonialitas statistik. Nah, di nilai tolerance itu kan 0,246. Nah, karena 0,246 itu lebih besar dari 0,10, dan yang di FIV itu 4,064, dan itu pun lebih besar dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonialitas pada uji ini. Terus yang kedua itu kita mau mencari uji autokorelasi di model summary. Di model summary di Darwin-Watson. Nilai Darwin-Watson-nya itu kan 2000.041. Nah, adapun itu ada dua variabel independen yang artinya itu 2 atau K sama dengan 2, dan nilai sampelnya itu sama dengan 90. Nah, nilai dari 90 itu kita akan mencari DU-nya itu di
nilai diskusi yang udah dikirim oleh Bapak waktu itu, yaitu DU-nya itu sama dengan 1,7026. Karena Darwin-Wallace-nya itu 2,041 dan DU-nya itu 1,026, jadi Darwin-Wallace itu lebih besar daripada DU, maka dapat disimpulkan itu tidak terjadi gejala autokorelasi. Terus yang ketiga itu uji hetero, ada di koefisien tapi yang paling bawah. Koefisien paling bawah, tapi kita ngelihatnya di nilai di tabel SIK. Koefisien tapi dinilai SIK, yaitu X1-nya itu 0,138, X2-nya itu 0,718. Karena kedua variabel X1 dan X2 itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala hetero. Terus yang keempat itu uji normalitas, yaitu ada pada tabel test of normality, yaitu pada kolom Kolmogorov-Smirnov pada nilai SIK. Karena nilai SIK-nya di sini 0,200, maka dapat disimpulkan karena lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data ini itu normal dan tidak ada gejala. Karena nilai SIK-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data ini normal. Terus yang kelima itu uji linearitas, yaitu ada pada ANOVA table. ANOVA table-nya itu yaitu Y sama X1 sama dengan Y dan X2 sama dengan Y. Pada kita dapat melihat nilainya itu di deviation from linearity, yaitu pada kolom SIK. Kalau yang X1 nilai SIK-nya itu di deviation from linearity itu 0,017. Sementara yang di X2-nya itu nilai SIK-nya itu 0,044. Karena nilai kedua variabelnya itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan data ini itu memenuhi standar linearitas. Terima kasih.